Di sebuah desa terpencil, seorang komisaris polisi menendang seorang Habib di hadapan warga desa. Namun detik berikutnya, tubuh sang polisi mulai berubah. Sisik kasar muncul, matanya memerah, dan dia berubah menjadi seekor piton raksasa. Selamat datang di Pakar Horor. Tempat di mana kisah-kisah paling menyeramkan dan tak terduga akan membuat bulu kudukmu merinding. Desa Tanjung Sari selalu dikenal sebagai tempat yang tenang. Hamparan sawah hijau membentang sejauh mata memandang, diselingi gemericik air sungai yang jernih. Di tengah desa, sebuah pesantren berdiri kokoh dengan bangunan tua yang penuh sejarah. Di sanalah Habib Umar mengabdikan hidupnya, mengajar anak-anak mengaji, membantu warga yang kesusahan, dan menjadi panutan bagi semua. Setiap pagi, suara azan dari masjid kecil di samping pesantren menggema ke seluruh penjuru desa, membangunkan penduduk dari tidurnya. Aroma masakan dari dapur-dapur sederhana berbaur dengan udara pagi yang segar. Tak ada yang menduga bahwa kedamaian itu sebentar lagi akan terusik oleh kegelapan yang datang tanpa diundang. Pagi itu, Habib Umar duduk di beranda pesantren. Matanya yang teduh menatap para santri yang tengah bermain di halaman. Lina, gadis muda yang diasuhnya sejak kecil, tampak sibuk menyapu halaman, sesekali melempar senyum ke arah Umar. Namun di balik senyum itu, mata Lina memancarkan kecemasan yang tidak biasa. "Habib, semalam saya dengar kabar." Lina ragu melanjutkan kalimatnya. Ia menunduk, menggenggam sapu dengan erat. Habib Umar tersenyum lembut. "Apa yang kamu dengar, Nak?" Lina menelan ludah. "Ada orang-orang asing masuk ke desa," kata Pak Haji Marwan. "Mereka dari kota. Polisi, tapi," katanya kasar. Habib Umar menghela napas panjang. "Tenang, Lina. Kita selalu punya Allah. Tak ada yang perlu ditakutkan." Namun di dalam hatinya, Habib Umar merasakan firasat buruk yang tak bisa diabaikan. Sore harinya, firasat itu terbukti. Deru mobil jeep hitam yang jarang terlihat di desa berhenti di depan balai desa. Beberapa polisi turun dengan langkah-langkah berat. Mereka memakai seragam yang tampak berbeda, dengan emblem khusus di lengan kanan. Namun mata para penduduk tidak bisa lepas dari sosok pria yang keluar terakhir dari jeep itu. Komisaris Jaya. Tinggi, berkulit gelap, dengan sorot mata yang tajam seperti elang. Tatapannya menusuk, seolah menilai siapa yang layak hidup dan siapa yang patut disingkirkan. Senyum sinis tersungging di bibirnya saat melihat kerumunan warga yang menatap dengan bingung dan cemas. Habib Umar memperhatikan dari kejauhan, bersama Haji Marwan yang baru saja datang dari arah masjid. "Itu dia," gumam Haji Marwan. Kepala polisi baru yang dibicarakan orang-orang kota. "Jaya namanya." Habib Umar mengangguk. Matanya tak lepas dari pria itu. "Aku merasa hawa yang tak biasa darinya." Tanpa basa-basi, Komisaris Jaya langsung mengumpulkan warga di balai desa. Dengan suara lantang dan arogan, ia memulai pidatonya. "Saya di sini untuk menertibkan desa ini. Banyak laporan tentang aktivitas yang mencurigakan di sini." Sorot matanya tajam ke arah para tokoh agama yang berdiri di barisan depan. "Mulai hari ini, saya ingin semuanya berjalan sesuai aturan saya." Suasana mencekam. Warga saling bertatapan, bingung apa maksud Komisaris Jaya. Habib Umar melangkah maju, berusaha tetap tenang. "Maaf, Pak Komisaris, apa maksud aturan Anda?" tanyanya halus. Komisaris Jaya menatap Umar dari ujung kaki hingga kepala. "Aturan saya adalah, tak ada kegiatan yang tanpa izin saya, termasuk kegiatan agama." Ia tersenyum licik. "Paham." Riuh rendah warga mulai terdengar. Habib Umar tetap berdiri tegak. "Agama adalah urusan kita dengan Tuhan. Tidak bisa dibatasi oleh siapapun." Suasana tiba-tiba hening. Semua menunggu reaksi Jaya. Tapi pria itu hanya tertawa kecil, lalu berbalik meninggalkan kerumunan. Namun saat melintas di dekat Habib Umar, ia berbisik, "Hati-hati, Habib. Di balik jubah putihmu, aku bisa mencium aroma ketakutan." Habib Umar hanya tersenyum samar. Namun dalam hatinya, sebuah awan gelap mulai menggulung,
membawa ancaman yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Malam itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berembus kencang, membuat daun-daun bambu berdesir seperti bisikan makhluk gaib. Habib Umar duduk di ruang tamu bersama Haji Marwan dan Lina. "Pak Haji," ujar Habib Umar, "saya merasa lelaki itu bukan polisi biasa." Haji Marwan mengangguk setuju. "Saya pun begitu." Sorot matanya dingin seperti ular. Lina yang duduk di dekat Habib Umar menggenggam tangannya erat. "Apa yang akan kita lakukan, Habib?" Habib Umar menatap api lampu minyak yang berkedip-kedip. "Kita tetap pada jalan kita. Tapi kita juga harus bersiap." Di luar, tanpa mereka sadari, sosok Komisaris Jaya berdiri di kegelapan, memperhatikan pesantren dari kejauhan. Bibirnya menyeringai, dan samar-samar, pupil matanya tampak berubah menjadi slit tipis seperti mata reptil. Komisaris Jaya mulai merazia rumah warga, menutup warung, dan memeras pedagang. Habib Umar mencoba menemui Jaya, namun ditolak mentah-mentah. Di balai desa, Habib Umar menegur Jaya di depan umum. Jaya menantang Habib Umar dengan sinis. Warga mulai resah, tapi tak berani melawan. Lina mencurigai Jaya menyimpan sesuatu yang gelap. Haji Marwan mengingatkan Habib Umar agar lebih berhati-hati. Pesantren Habib Umar disegel tanpa alasan. Para santri menangis. Warga marah tapi takut. Habib Umar tetap tenang. Lina dan Haji Marwan diam-diam mencoba mencari tahu masa lalu Jaya. Mereka menemukan rumor tentang keluarga Jaya yang dulu terlibat ilmu hitam. Sementara itu, Jaya semakin kejam. Ia menantang Habib Umar agar berhenti, menghasut warga. Habib Umar bermimpi dikejar seekor piton raksasa yang matanya menyala merah. Saat bangun, ia menemukan jejak ular besar di depan pesantren. Lina melihat kilatan mata ular di kebun, namun menghilang. Haji Marwan menghubungkan semuanya dengan legenda desa tentang kutukan ular leluhur. Habib Umar mulai merasakan kekuatan gaib di balik tindakan Jaya. Warga dikumpulkan di lapangan desa. Jaya memaksa mereka menandatangani aturan baru. Habib Umar menolak dan maju. Tanpa ragu, Jaya menendang Habib Umar di depan semua orang. Namun tiba-tiba tubuh Jaya menggigil. Kulitnya berubah kasar. Sisik perlahan muncul di wajahnya. Jaya berubah menjadi makhluk setengah manusia setengah ular piton. Warga panik dan berlarian. Habib Umar terluka tapi berdiri kokoh, membaca doa. Jaya mengaum dan lidah bercabangnya menjulur. Lina menarik Habib Umar ke tempat aman. Haji Marwan memimpin warga untuk berlindung. Haji Marwan menceritakan bahwa kakek Jaya dulu membuat perjanjian dengan makhluk gaib agar keturunannya memiliki kekuatan. Lina menemukan simbol kuno di gudang pesantren, yang ternyata adalah segel untuk menghentikan kutukan. Habib Umar menyadari bahwa Jaya semakin kehilangan kendali atas dirinya. Ia dalam wujud piton raksasa kabur ke hutan larangan. Habib Umar, Lina, dan Haji Marwan memimpin warga pemberani untuk mengejar. Mereka melewati hutan yang dipenuhi ilusi dan makhluk gaib. Lina mulai menunjukkan kekuatan batinnya dengan membimbing mereka melewati jebakan gaib. Di puncak bukit, Jaya sepenuhnya berubah menjadi piton raksasa. Habib Umar membaca doa-doa khusus dan bertarung melawan kekuatan gaib Jaya. Lina menggunakan segel kuno untuk menahan pergerakan piton. Pertarungan sengit berlangsung, hingga akhirnya doa Habib Umar berhasil mematahkan kekuatan gelap itu. Kutukan Jaya terputus. Ia kembali menjadi manusia namun tak sadarkan diri. Haji Marwan mengungkapkan bahwa kakek Habib Umar dulu pernah menyegel kutukan yang sama. Desa kembali damai. Tapi Habib Umar sadar bahwa pertempuran spiritual belum berakhir. Lina kini menjadi murid yang siap menghadapi ancaman baru.